sun we stand, dreams held tightly in our trembling hands. Each step echoes with a nation's pride, yet the shadows of fate refuse to hide. Fields of green, the battle's ground. Sekarang ini timnas Indonesia sedang mendapatkan perhatian lebih, khususnya calon lawan kita di grup C round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana tidak, tim yang sebelumnya menempati rank 133 dunia berhasil bersaing dengan tim-tim langganan Piala Dunia seperti Australia dan Arab Saudi. Dan PSSI baru saja merilis nama-nama yang akan dibawa ke Australia untuk menghadapi The Socceroos dalam lanjutan babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan segala perubahan yang ada, membuat mantan pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini, cukup terkejut. Di sisi lain, Australia masih mengalami nasib yang kurang baik dengan krisis back di skuad asuhan Tony Popovich tersebut. Bahkan legenda sepak bola Australia jadi ikut memberikan saran. Ia mulai gelisah melihat keadaan skuad yang makin hari makin pasang surut. Sementara asisten timnas Indonesia, Alex Pastor, juga sudah semakin optimis bisa memberikan sebuah surprise kepada calon-calon lawan timnas Indonesia, termasuk Australia. For every loss, a lesson lies. For every fall, the spirit tries. Through the storm and the pouring rain, we bear the weight of joy and pain. The flag still waves, our hearts still fight, even in the darkest night. Oh, Garuda soar through the skies, though the tears fall from weary. 5-10 tahun lalu, siapa sih yang bakal nyangka kalau timnas Indonesia bisa sampai di titik seperti sekarang ini? Dulu Indonesia hanya dianggap tim kacangan ketika tampil di event Asia. Namun sekarang situasinya berbeda, di mana skuad Garuda mampu menunjukkan progres yang baik di bawah arahan Ketua PSSI yang keren, Erick Thohir. Dan jika kita lihat seksama, peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 sejatinya masih terbuka sangat lebar. Saat ini, skuad Indonesia berada di posisi 3 klasmen sementara dengan 6 poin dari 6 pertandingan yang telah dimainkan. Indonesia unggul agregat gol dari Cina, Bahrain, dan Arab Saudi. Sementara itu, mereka juga hanya tertinggal 1 poin saja dari peringkat kedua, Australia. Di mana artinya, laga Indonesia versus Australia adalah laga penentuan yang sesungguhnya. Karena jika Indonesia bisa mencuri poin dari Australia, maka peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 makin terbuka sangat lebar. Karena di 2 laga selanjutnya, mereka akan sangat diuntungkan karena bermain di kandang saat menjamu Bahrain dan Cina. Dan di atas kertas, Indonesia lebih diunggulkan untuk bisa mengamankan 6 poin. Hold your head high, through every loss, we'll touch the sky. With every tear, with every cry, the dream lives on and will not die. Dan baru-baru ini timnas Indonesia telah merilis nama-nama yang akan dibawa PSSI untuk menghadapi Australia di Sydney Stadium. Meski banyak yang bilang skuad ini biasa saja, karena 90% pemain-pemain yang dipanggil Patrick Clifford hampir sama dengan apa yang biasa dimainkan oleh Sinteyong. Namun, masuknya Septian Bagaskara oleh Romeni serta trio Enjoy yang akan disumpah pada hari ini di Roma, Italia. Jelas ini akan membuat Indonesia makin sulit ditebak. Seperti yang pernah dikatakan oleh mantan pelatih Arab Saudi sebelumnya, yaitu Roberto Mancini, di mana dia menyebut kalau timnas Indonesia akan terus menjadi tim yang penuh kejutan di babak round 3 ini. Dan kini mulai terbukti dengan segala perubahan demi perubahan yang ada di skuad timnas Garuda Merah Putih tersebut. Saya melihat potensi besar dalam sepak bola Indonesia. Para pemain muda mereka memiliki bakat alami yang bisa dikembangkan lebih jauh, ucap mantan pelatih Manchester City tersebut. Joy and pain, the flag still waves, our hearts still fight, even in the darkest night. Oh, Garuda soar through the skies, though the tears fall from weary eyes. This is not the end, your spirit won't fade. A brighter dawn will rise from the shade. Sementara itu, berkaca dengan apa yang dikatakan oleh Roberto Mancini soal timnas Indonesia, membuat legenda Australia, Tommy Orr, mulai mewaspadai kekuatan serangan dari anak asuh Patrick Clifford. Dengan datangnya sejumlah nama baru, termasuk striker sekelas oleh Romeni, legenda tersebut memandang agar pelatih Australia lebih waspada.
Tommy Orr menyarankan Tony Popovich agar membawa bek-bek tambahan, mengingat sejumlah bek utama The Socceroos seperti Harry Sutar, Cameron Burgess, Jordan Boss, dan masih banyak lagi pada cedera. Sehingga Tommy Orr menyarankan agar Socceroos mencari pelapis, bahkan ambil pemain U20 sekalipun, gak apa-apa menurutnya. Harus pasti Kikianis jika Anda melihat apa yang ia lakukan bersama Young Socceroos. Jelas dirinya adalah bagian penting dari kemenangan mereka di turnamen itu. Sebelum itu bersama Adelaide, dia adalah bagian penting dari alasan mereka begitu sukses sejauh musim ini. Saya tidak akan terkejut jika Popa memilihnya di skuad berikut, ujar pengamat olahraga Vince Rugari yang menjadi pembawa acara. Saya akan sedikit terkejut jika sang pelatih memasukkannya, seperti yang dilakukan dengan Matthews, meskipun ketika itu berjalan bagus. Masukkan dia ke dalam skuad, gunakan pemain lain untuk memulai pertandingan sangat penting ini, tetapi dia jelas merupakan pemain masa depan, kata Orr seperti dikutip situs resmi A-League. Ya, kondisi ini menyebabkan pelatih Australia, Tony Popovich, pusing 7 keliling untuk memperbaiki lini belakang The Socceroos yang makin hari makin kropos. The melody of hope still sings. A nation stands behind your fight. Together we'll embrace the light. Oh, Garuda, soar through the skies. Though the tears fall from weary eyes, this is not the end, your spirit won't fade. A brighter dawn will rise from the shade. Wals, ini seperti pertandingan final saya nggak sabar. Salah satu pemain Indonesia yang sedang moncer bersama klub barunya, yakni Sandy Walsh, menjadi salah satu pemain yang mendapatkan panggilan Patrick Kluivert untuk FIFA Matchday melawan Australia dan Bahrain di bulan Maret ini. Bahkan, Es Krim Walsh mengaku sudah tak sabar untuk menghadapi Australia di Sydney Stadium pada 20 Maret mendatang. Dan menurutnya, laga melawan Australia adalah laga FIFA Matchday, rasa laga final. Saya percaya bisa terjadi, seperti peserta lainnya di grup, kemenangan lawan Arab Saudi memberi kepercayaan diri kepada semua orang. Bulan Maret ini pertandingan bak final sudah menanti kami lawan Australia. Jika kami bisa menang, kami akan menggenggam semuanya di tangan kami, kata Sandy dikutip dari CNN Indonesia. Ya, setiap match day di round 3 adalah final, karena mereka ingin terus berjuang dan memberikan hasil terbaiknya di 4 laga sisa babak round 3 ini. Setiap laga harus dimaksimalkan untuk memetik poin sebanyak mungkin. Para fans juga sama. Kita bersama-sama selalu memberikan dukungan penuh kepada seluruh punggawa Garuda. So far away, and sorrow whispers at the end of the day. Through the storm and the pouring rain, we bear the weight of joy and pain. The flags still waves, our hearts still fight, even in the darkest night. Lansat akan banyak perubahan di skuad Indonesia. Sementara itu, asisten timnas Indonesia, yakni Denny Lansat, mengaku akan banyak perubahan di skuad Indonesia pada matchday bulan Maret ini. Pokoknya, bagi tim pelatih saat ini, udah cukup hahaha dengan beragam seremoni, karena sejatinya tugas berat sudah ada di depan mata. Kami bisa merasakan antusiasme yang besar, kami dalam posisi yang bagus. Jika melihat klasmen, semuanya masih mungkin. Kami punya 4 pertandingan final dan kami bisa lolos langsung. Bagian seremonial sudah selesai. Kami sudah bertemu dengan orang-orang penting dari negara ini dan Federasi Sepak Bola. Sekarang saatnya bekerja secara konkret, mulai dari menyeleksi pemain, menentukan formasi, hingga menganalisis pertandingan. Pekerjaan sesungguhnya telah dimulai, tegas mantan pemain Wigan Athletic tersebut. Apa yang diutarakan Denny Lansat pada akhirnya diketahui cukup membuat Australia dan Bahrain cemas. Terlebih ada kemungkinan besar kalau Patrick Kluivert akan segera melakukan gebrakan yang mungkin selama ini sangat langka di era Sinteyong, terutama soal kerangka tim yang akan berubah, entah itu dari sisi pemilihan pemain, formasi, sistem, atau gaya bermain yang akan diusung. Nah, soal pemilihan pemain, kita tentu ingat kalau Kluivert akan benar-benar memprioritaskan mereka yang punya menit bermain yang cukup di klub. Alasannya tentu saja, dengan waktu yang mepet, pastilah Kluivert ingin memilih pemain yang benar-benar siap dari sisi match fitness serta match feeling. Flow like rivers we cannot hide, but in the struggle we find our way. A stronger tomorrow, born from today. Stand tall, Garuda, spread your wings.
Dan terlepas dari apapun, semoga saja pemain-pemain yang sudah ditunjuk oleh Patrick Kluivert di FIFA Matchday bulan Maret ini bisa memberikan performa terbaiknya di lapangan. Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, 4 laga sisa di babak round 3 ini harus bisa dimaksimalkan jika masih bermimpi untuk bermain di Piala Dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.